Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas A1, program studi akuntansi Universitas Teguh Bang Onisbang Semarang. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang time value of money untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Ika Rosyada selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Semoga dengan adanya presentasi kali ini bisa membantu belajar teman-teman. Saya Vera Yolanda dengan NIM 2005520054. Perkenalkan, nama saya Riris Indah Rahmawati dengan NIM 2005520058. Perkenalkan, nama saya Chandra Kartika Sari dengan NIM 2005520069. Perkenalkan, nama saya Novia Anggraini dengan NIM 2005520073. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari konsep time value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah sebuah konsep kalkulasi nilai yang berdasarkan waktu. Time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Time value of money berhubungan erat dengan perhitungan bunga, hasil investasi di masa mendatang, dan nilai tunai hasil investasi. Uang mempunyai nilai terhadap waktu, dan besar nilai itu sangat tergantung kapan uang diterima atau dapat dianggap sebagai biaya atau sewa uang. Individu akan memilih menerima uang yang sama sekarang daripada nanti, dan lebih suka membayar dalam jumlah yang sama nanti daripada saat ini. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika kita punya uang, sebaiknya bahkan seharusnya diinvestasikan, sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan waktu. Sebab jika uang itu didiamkan, ditaruh di bawah bantal, brankas, atau lemari besi, maka uang itu tidak bekerja, dan karenanya nilainya semakin lama semakin turun. Selanjutnya ada manfaat dari time value of money. Dalam manajemen keuangan, time value of money tak hanya bermanfaat bagi investor dan perusahaan-perusahaan besar yang memang membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan finansial di masa yang akan datang, tetapi juga untuk individu. Yang pertama, bagi investor. Informasi mengenai time value of money bagi investor penting untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi menguntungkan atau tidaknya. Time value of money memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemanfaatan uang yang mereka miliki. Selain itu, time value of money juga bisa menjadi sumber referensi guna mempertimbangkan opsi mana yang paling baik dan menguntungkan untuk dipilih berdasarkan minat, inflasi, resiko, dan tingkat pengembalian. Yang kedua, ada bagi perusahaan. Manfaat time value bagi perusahaan adalah membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran. Suatu perusahaan tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja, tetapi juga mengembangkan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi perusahaan. Sebab itu, perusahaan membutuhkan informasi finansial terkait dengan nilai waktu dari uang agar bisa menganalisis apakah ekspansi perusahaan atau inovasi produk yang akan dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Yang ketiga, bagi individu. Sementara bagi individu, time value of money juga penting karena dapat digunakan untuk membantu memahami berapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu.
Tak hanya itu, dengan time value of money, Anda juga bisa terbantu dalam pengambilan keputusan pembelian suatu barang, apakah lebih menguntungkan apabila dibeli hari ini atau beberapa tahun yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi nilai uang. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi time value of money. Di antaranya, yang pertama, inflasi. Harga barang dan jasa meningkat pada tingkat yang lebih lambat ketika inflasi rendah. Sebuah negara dengan tingkat inflasi yang rendah menunjukkan nilai mata uang yang naik. Sementara itu, negara dengan inflasi yang lebih tinggi biasanya melihat adanya depresiasi mata uang dan biasanya disertai pula suku bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, suku bunga. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara yang ada umumnya terdapat dolar. Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan mata uang suatu negara terapresiasi. Hal ini dikarenakan suku bunga yang lebih tinggi memberikan tarif lebih tinggi untuk memberikan pinjaman, sehingga menarik modal asing secara berlebihan yang menyebabkan kenaikan nilai tukar mata uang tersebut. Yang ketiga, stabilitas politik. Stabilitas politik dan kinerja perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kekuatan mata uang. Sebuah negara dengan resiko kekacauan politik yang rendah lebih menarik bagi investor asing. Peningkatan modal asing pada gilirannya menyebabkan apresiasi nilai mata uang domestik. Semua negara dengan kebijakan keuangan dan perdagangan yang sehat tidak memberikan uang untuk ketidakpastian dalam nilai mata uangnya. Sebaiknya, sebuah negara dengan keadaan politik yang tidak stabil memungkinkan terjadinya depresiasi nilai tukar mata uang. Keterbatasan time value of money. Keterbatasan yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi. Karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Konsep nilai waktu dari uang. Konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Yang pertama, ada future value atau nilai yang akan datang. Adalah nominal uang yang akan diterima di masa depan dari uang yang disimpan saat ini ditambah tingkat suku bunga tertentu. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Oleh sebab itu, kaum kapitalis, pola pikir dan perilakunya bertumpu pada tingkat suku bunga. Jika tingkat bunga tinggi, ia akan membungakan uangnya atau mendepositokan uangnya, dan jika suku bunga rendah, ia akan meminjam uang untuk aktivitas bisnis. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan FV yaitu future value atau nilai uang masa depan di tahun ke N. PV yaitu present value atau nilai uang sekarang. I yaitu interest atau tingkat suku bunga. N yaitu jumlah tahun. Kemudian terdapat contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memiliki pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun, bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari diketahui.
PV sama dengan 5 juta, I sama dengan 18% atau sama dengan 0,18, N sama dengan 5. Yang ditanya adalah FV. Untuk jawabannya adalah FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. FV sama dengan 5 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,18 pangkat 5. FV sama dengan 11.438.789 rupiah. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar 11.438.789 rupiah. Selanjutnya ada present value atau nilai sekarang. Adalah nilai nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Nilai sekarang disebut juga diskonto. Tingkat diskonto yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Makin tinggi tingkat suku bunga, makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Rumusnya yaitu PV sama dengan FV 1 per 1 plus I pangkat N. Keterangannya, FV sama dengan future value atau nilai uang masa depan di tahun ke N, PV present value atau nilai uang sekarang, I interest atau tingkat suku bunga, N yaitu jumlah tahun. Contoh soal, Bapak Hendra hendak menabung uangnya di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 10 juta setelah 2 tahun menabung. Jika tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 10%, perhitungan uang yang Bapak Hendra harus tabungkan adalah, di sini diketahui FV atau nilai uang masa depan sebesar 10 juta. I-nya atau tingkat suku bunganya 10% didesimalkan jadi 0,10 dan N jumlah tahunnya itu 2 tahun. Maka rumusnya dimasukkan PV atau nilai uang sekarang yaitu FV per 1 plus I pangkat N. Kemudian angkanya dimasukkan 10 juta per 1 plus 0,10 pangkat 2. Maka hasilnya PV adalah 8.264.463. Jadi nilai uang tuan B sebesar 10 juta yang akan diterima 2 tahun lagi pada tingkat bunga 10% pada saat sekarang adalah sebesar 8.264.463. Selanjutnya ada anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Biasanya, rumus untuk menghitung angsuran per bulan anuitas yaitu sama dengan P, yaitu sama dengan kurung buka 1 per 12 per 1 min kurung buka 1 plus 1 per 12 min pangkat T kurung tutup. Di sini keterangannya P yaitu pokok pinjaman, I suku bunga per tahun, dan T lama kredit dalam bulan. Selanjutnya ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama yaitu anuitas sederhana atau ordinary annuity, yaitu suatu jenis anuitas yang mana pembayaran ataupun penerimaan berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi pada akhir waktu periode. Contohnya seperti pembayaran hipotek. Kemudian ada anuitas jatuh tempo atau biasanya disebut juga dengan due annuity, yaitu suatu jenis anuitas yang mana pembayarannya ataupun penerimaannya berkala dalam kurun waktu tertentu yang terjadi pada awal waktu periode. Contohnya seperti ketika kita membeli produk asuransi.
Nah, di sini kita akan diminta untuk membayar premi di awal periode sebelum bisa mendapatkan manfaat klaim dari produk asuransi yang kita beli. Selain asuransi, pembayaran sewa juga biasanya menggunakan anuitas jatuh tempo. Selanjutnya ada anuitas tertangguh atau deferred annuity, yaitu suatu jenis anuitas atau penerimaan secara berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi atau dilakukan setelah beberapa waktu periode yang sudah berjalan, sehingga pembayaran ataupun penerimaannya bisa ditangguhkan. Contohnya seperti saat kita pembayaran bunga pinjaman atau penerimaan bunga deposito. Kemudian yang terakhir ada anuitas langsung atau immediate annuity, yaitu suatu anuitas yang penerimaan atau pembayarannya dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu, terjadi ataupun dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode. Contohnya ketika kita membeli mobil dengan cara kredit. Karena pembayaran dan penerimaannya tetap, kita bisa melakukannya tanpa adanya penundaan periode. Selanjutnya ada cara kerja anuitas. Dalam metode anuitas, kita hanya perlu melakukan pembayaran secara rutin. Hal itu bisa berupa angsuran per minggu, bulan, per 3 bulan, atau bahkan per tahun. Angsuran dibayarkan pun bernilai tetap. Kita hanya perlu memperhatikan produk pinjaman dan produk investasi apa yang kita dapat dan bayarkan serta jumlah biaya yang kita dapat dan bayarkan sesuai dengan anuitas yang ada. Salah satu contohnya perusahaan asuransi jiwa adalah penyedia utama anuitas, bahkan yang dijual oleh pialang, sehingga sebagian besar struktur anuitas serupa dengan asuransi jiwa. Anuitas dibayarkan dengan pembayaran terjadwal. Waktu ketika suatu anuitas melakukan pembayaran kepada pemilik anuitas penerimaan manfaat disebut juga dengan fase anuitasisasi atau periode anuitisasi. Kemudian ada contoh soal anuitas. Marzuki memiliki utang sebesar 6 juta. Proses pelunasan utang akan menggunakan metode bunga anuitas dengan besaran 1 juta dengan suku bunga 2% per bulan. Maka cara menghitung aksurannya adalah di sini diketahui M 6 juta atau 6 dikali 10 pangkat 6. B-nya atau bunga itu sebesar 2% atau 0,2. A-nya anuitasnya 1 juta. Di sini dimisalkan AN yaitu angsuran pada bulan ke N, BN bunga pada akhir bulan ke N, dan MN sisa utang pada bulan ke N. N itu misalnya bisa dengan angsuran ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Jawaban untuk soal anuitas. Proses perhitungan angsuran atau AN berdasarkan aturan. Untuk rumus angsuran, yaitu AI sama dengan anuitas dikurangi bunga akhir bulan ke I. Secara formula, AN sama dengan A-BN. Untuk angsuran pertama atau A1, yaitu utang bulan ke-1 atau M1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 6. Bunga akhir bulan ke-1 atau B1 sama dengan 0,02 dikali 6 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 5. Untuk angsuran ke-1 atau A1 sama dengan A-B1 sama dengan 1 juta rupiah dikurangi 100 ribu rupiah sama dengan 900 ribu rupiah. Untuk angsuran kedua atau A2 yaitu utang pada bulan kedua atau M2 sama dengan M1 dikurangi A1 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 6 dikurangi 900 ribu rupiah sama dengan 5.100.000 rupiah. Untuk bunga pada akhir bulan kedua atau B2 yaitu 0,02 dikali 5.100.000 rupiah sama dengan 102.000 rupiah. Selanjutnya untuk angsuran kedua atau A2 yaitu A-B2 sama dengan 1 juta rupiah dikurangi 102.000 rupiah sama dengan 898.000 rupiah.
Selanjutnya, untuk angsuran ketiga atau A3. Utang pada bulan ketiga atau B3 yaitu M2 dikurangi A2 sama dengan Rp5.100.000 dikurangi Rp898.000. Hasilnya Rp4.202.000. Untuk bunga pada akhir bulan ketiga atau B3 sama dengan 0,02 dikali Rp4.202.000. Hasilnya Rp84.040. Untuk angsuran ketiga atau A3 yaitu A dikurangi B3 sama dengan Rp1.000.000 dikurangi Rp84.040. Hasilnya Rp915.960. Selanjutnya yaitu ada perhitungan time value of money. Yang pertama bunga tetap, 2 bunga majemuk atau compound value, yang 3 bunga sekarang atau present value, yang keempat nilai majemuk dari annuity, yang kelima nilai sekarang dari annuity. Yang pertama yaitu bunga tetap. Apabila total bunga yang diperoleh berbanding lurus dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga dan lama periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus I besar sama dengan PV dikali I kecil dikali N, dengan keterangan I besar yaitu total bunga tunggal, PV pinjaman awal atau pinjaman saat ini, I kecil yaitu tingkat suku bunga, dan N yaitu periode pinjaman. Jika pinjaman awal, PV, dan tingkat suku bunga I kecil, I besar adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman adalah FV, sebesar FV sama dengan PV plus I. Selanjutnya yaitu contoh soal. Perusahaan akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar Rp10.000.000 dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Maka bunga yang harus dibayar seperti berikut. Ini merupakan tabel pembayaran bunga. Pada tahun pertama, pokok pinjaman Rp10.000.000, besar angsuran per tahunnya Rp2.500.000, besar bunga per tahunnya yaitu Rp1.500.000, jumlah bunga keseluruhan Rp1.500.000. Untuk tahun kedua, pokok pinjaman yaitu Rp7.500.000, besar angsuran per tahunnya Rp2.500.000, besar bunga per tahun Rp1.500.000, jumlah bunga keseluruhannya Rp3.000.000. Untuk tahun ketiga, pokok pinjamannya Rp5.000.000, besarnya angsuran per tahun Rp2.500.000, besarnya bunga per tahun Rp1.500.000, dan jumlah bunga keseluruhannya yaitu Rp4.500.000. Untuk tahun keempat, pokok pinjaman Rp2.500.000, besar angsuran per tahunnya Rp2.500.000, besar bunga per tahunnya Rp1.500.000, jumlah bunga keseluruhannya Rp6.000.000. Jadi, besarnya bunga pada setiap tahun mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya. Apabila diformulasikan, maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun yaitu I besar sama dengan PV dikali N dikali I, yaitu Rp10.000.000 dikali 4 dikali 15% sama dengan Rp6.000.000. Oleh karena itu, pemohon harus mengembalikan hutangnya sebesar FV sama dengan PV plus I sama dengan PV
plus kurung buka PV dikali N dikali I kurung tutup sama dengan PV kurung buka 1 plus N kali I sama dengan 10 juta rupiah dikalikan kurung buka 1 plus 4 dikali 0,15 kurung tutup, yaitu hasilnya FV sama dengan 16 juta rupiah. Yang kedua yaitu perhitungan untuk nilai majmuk atau future value. Future value atau nilai majmuk merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu, apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang kebalikan dari compound value atau nilai majmuk. Nilai sekarang atau present value adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi, present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Rumusnya yaitu PV sama dengan FV 1 per kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N. Yang keempat, nilai majmuk dari anuitas. Anuitas atau annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Rumusnya FV sama dengan A dikalikan dengan 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dengan keterangan FV future value sama dengan nilai anuitas pada waktu ke N, A nilai individu perajikan pembayaran di masing-masing periode, I tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu, N jumlah periode pembayaran. Contoh soal dari nilai majmuk dari annuity. Perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta dalam waktu 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi, pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut atau compound sum? Jawabnya, FVA sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I. Sama dengan 2 juta dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 5 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 0,15 sama dengan 2 juta dikalikan dengan 6,742. FVA sama dengan 13.484.000. Yang kelima, nilai sekarang dari annuity. Perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity adalah kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity. Rumusnya, PVA sama dengan A bagi I dikalikan dengan 1 dikurangi 1 dibagi dengan 1 min I pangkat N. Contoh soal nilai sekarang dari annuity. Bank akan menawarkan kepada perusahaan sebesar 2 juta per tahun yang diterima pada akhir tahun dengan bunga yang ditetapkan 15% per tahun. Maka, berapa present value atau nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun tersebut? Jawabannya, PVA sama dengan A per I dikalikan dalam kurung 1 min 1 dibagi dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N. 2 juta dibagi dengan 0,15 dikalikan dengan 1
min 1 dibagi dengan dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 5 sama dengan 13.333.333 rupiah dikalikan dengan dalam kurung 1 min 1 per 2,11. Hasilnya 13.333.333 rupiah dikalikan dengan dalam kurung 1 min 0,497 sama dengan 13.333.333 rupiah dikalikan dengan 0,503 sama dengan 6.706.666 rupiah. Hubungan time value of money dan kebijaksanaan investasi. Kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada masa sekarang. Dengan demikian, terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang. Apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan-perhitungan di atas tadi. Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari 1. Biaya proyek atau investasi awal initial outlay. 2. Cash flow dan cash outflow selama proyek investasi berjalan. 3. Nilai residu dari proyek investasi instansi yang bersangkutan. 4. Cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut. 5. Cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.